Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman solih-soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum kita mulai mempelajarinya, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah dan sholawat Nabi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, yang pertama, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ustadz ingin mereview sedikit ya. Yang pertama ini kita pernah belajar tentang pertempuran di Surabaya. Kemudian ada pertempuran di Ambarawa. Selanjutnya ada pertempuran di Medan Area. Dan ada juga pertempuran di Bandung Lautan Api. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang agresi militer Belanda 1 dan 2. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Belanda masih mempunyai urusan dengan Indonesia, yaitu pengembalian semua wilayah yang dulu bekas jajahan Belanda menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menjadi negara berdaulat, beberapa tahapan melawan Belanda dilakukan untuk mempertahankan teritori yang sudah dideklarasikan dari Sabang sampai Merauke. Oke, sekarang lanjut ke Perjanjian Linggarjati. Dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda, dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat, menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil dari perundingan Linggarjati yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang nomor 2 adalah Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga adalah pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Dan yang terakhir adalah dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi keempat ini adalah hasil dari perundingan di Linggarjati ya. Kemudian terdapat pelanggaran perjanjian Linggarjati. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Agresi militer Belanda yang pertama pada tahun 1947. Gubernur Jenderal Belanda Johannes van Mook menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati tidak berlaku lagi dan memulai operasi militer yang dikenal dengan nama agresi militer Belanda 1. Berlangsung sampai 5 Agustus 1947. Belanda menamakan operasi militer ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Tujuan utama agresi Belanda ini adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Oke, sekarang lanjut ke Perjanjian Renville 1947, dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 47 sampai 17 Januari 48.
Perjanjian ini dilakukan Indonesia dan Belanda dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 48 di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Renville. Ya, ternyata nama Renville ini adalah nama sebuah kapal perang yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 47. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kemudian delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojoatmojo. Ini orang Belanda keturunan Jawa, makanya namanya ini seperti nama orang Jawa, ya. Hasil dari perundingan Renville yang pertama adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian hasil yang kedua adalah disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Kemudian yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rom-Royen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMP di Den Haag. Selanjutnya, hasil perundingan Rom-Royen. Yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP. Kemudian yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, sekarang adalah agresi militer Belanda yang kedua pada tahun 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melanggar gencatan senjata dan isi perjanjian Renville. Belanda mengerahkan 80.000 pasukannya, kemudian menyerang ibu kota Indonesia yang pada saat itu di Yogyakarta dan melakukan penangkapan kepada Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Akibatnya, Amerika Serikat kembali menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMP, dilaksanakan di Den Haag pada 2 November 1949 terkait pengembalian seluruh wilayah jajahan Belanda kepada Indonesia, termasuk Papua di dalamnya. Hasil KMP yang pertama adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan. Kemudian yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang keempat, RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian yang terakhir adalah pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi dulu nama negara kita ini adalah Republik Indonesia Serikat. Oke, sekarang tugas hari ini silakan diperhatikan dengan baik,
Yang pertama bacalah halaman 44 sampai 46 buku pendamping 6B ya. Sekali lagi yang dibaca di buku pendamping 6B. Yang nomor 2 kerjakan halaman 46 sampai 47. Dikerjakan langsung di buku pendamping 6B. Semua sudah dapat buku pendamping 6B. Jadi langsung dikerjakan di buku tersebut. Dan yang terakhir adalah hasil pekerjaan difoto dan dikirim ke Google Form yang telah ada di Classroom. Nanti akan Ustadz siapkan di Classroom ya. Oke teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.